few weeks ago. We don't need That's it. not Why what do I need it? Why would a stupid question like that be asked? Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. So I can only tell you this: it'll end. I don't think it'll be very long, by the way. They're delaying it because we don't know who to deal with. They are in. They know who the leader is in this country. We don't know who the leader is in Iran. Because remember, regime change. Khomeini is gone. He's gone to greener pastures. He's gone, and all of his team is gone. Then a second group came in. They're all gone. And now you have the third group. And they're a little concerned about being gone. Terintegrasi. Tarif Rp1 ini pun disambut baik oleh warga. Kawasan integrasi CSW Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tampak lebih ramai dari biasanya. Bukan tanpa alasan, ribuan warga antusias memanfaatkan tarif khusus Rp1 untuk menggunakan transportasi publik. Kebijakan ini berlaku untuk layanan MRT, LRT, dan Transjakarta sejak tengah malam hingga akhir jam operasional. Selain sebagai bentuk apresiasi, program ini diharapkan mendorong warga beralih ke transportasi umum yang kini terintegrasi dan nyaman. Rp1 pas di tap keluar ya. Ya, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Hadisti di halte Transjakarta CSW Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selamat siang, Hadisti. Seperti apa antusiasme masyarakat terkait tarif Transjakarta Rp1 hari ini? Iya, selamat siang Priska dan juga pemirsa. Suasana berbeda memang terasa nih di halte CSW Transjakarta yang berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan nih. Warga atau pengguna transportasi umum ini terlihat semangat dan juga antusias nih untuk melakukan tapping di pintu masuk halte Transjakarta ini. Kenapa? Karena pasalnya pada hari ini diterapkan tarif spesial senilai Rp1. Nah, program ini merupakan kado spesial dari Pemprov DKI Jakarta untuk warga atau pengguna transportasi umum sekaligus juga untuk memperingati Hari Transportasi Nasional. Nah, program Rp1 ini disambut antusias nih oleh warga atau pengguna transportasi publik pada hari ini. Mereka memanfaatkan tarif kecil yang senilai Rp1 ini untuk pergi atau melakukan perjalanan menggunakan Transjakarta. Dan kemudian juga tarif Rp1 ini tidak hanya berlaku untuk Transjakarta saja, namun juga untuk layanan MRT dan juga LRT. Nah, untuk proses penggunaan ataupun pemberlakuan Rp1 ini prosesnya sama seperti biasa, yang mana pengguna transportasi publik baik itu Transjakarta, MRT ataupun juga LRT ini melakukan tapping menggunakan kartu uang elektronik atau aplikasi transportasi yang digunakan. Nah, kemudian nanti setelah di tap keluar, baru nanti akan dipotong saldo hanya senilai Rp1 saja. Nah, kemudian juga untuk pemberlakuan Rp1 ini diterapkan penuh selama 1 hari ini, sudah berlaku sejak pukul 00 tadi malam hingga berakhirnya jam waktu operasional hingga malam hari nanti. Dan kemudian juga program ini memang dihadirkan oleh Pemprov DKI Jakarta tidak hanya dalam rangka memperingati transportasi nasional saja, namun juga ini mendorong masyarakat agar dapat beralih menggunakan transportasi publik yang terintegritas nih. Nah, tadi juga warga atau pengguna transportasi publik ini menyampaikan harapan mereka. Mereka berharap agar program serupa ini, program Rp1 ini lebih sering dilakukan sehingga ini dapat membantu masyarakat untuk melakukan perjalanan yang nyaman dan juga hemat. Kemudian juga mereka berharap agar perkembangan transportasi publik di Jakarta ini semakin meningkat, kemudian juga semakin banyak halte-halte yang terintegritas baik itu Transjakarta, MRT hingga LRT hingga ke sudut kota Jakarta. Demikian Priska. Ya, terima kasih rekan Hadisti, selamat bertugas kembali. Pemirsa, media sosial dihebohkan lagi dengan kabar dugaan seorang pendakwa yang terlibat pelecehan seksual. Korban merupakan murid didiknya. Syekh Ahmad Al-Misri menjadi sorotan di media sosial perihal dugaan pelecehan terhadap 5 santri laki-laki. Pendakwa ini pun dilaporkan ke polisi terkait kasus dugaan pelecehan seksual. Kasus terungkap dari salah satu korban yang melaporkan ada beberapa santri yang mengalami dugaan pelecehan.
ketika dalam satu peristiwa itu dengan mengatakan kok begini Syekh? Ada dua hal. Pertama, Rasulullah aja melakukan hal ini dengan Ali bin Abi Thalib. Itu yang membuat kami tidak bisa menerimanya. Itulah yang mungkin para guru-guru juga ingin melakukan apa yang sudah lakukan. Itu ya. Terus yang kedua, ada beberapa korban yang diajak menyaksikan tayangan yang tidak baik. Setelah itu, kok nonton ini? Jawabannya, kalau Imam Syafi'i ada, dia juga pasti nonton ini gitu. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang membawa berita, maka telitilah kebenarannya agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan lalu kalian menyesal. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syan'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum membuat kalian tidak berlaku adil karena itu lebih dekat kepada takwa. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seseorang dikatakan berdosa ketika dia menceritakan semua yang dia dengar. Dan Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, cukuplah seseorang dianggap berdusta ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Ini klarifikasi saya kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang berada di Indonesia dan di wilayah-wilayah lainnya. Saya, Syekh Ahmad Al-Misri, berangkat ke Mesir pada tanggal 15 Maret 2026 dan saya tiba di Mesir tanggal 16 Maret 2026 karena mendampingi ibunda yang sedang sakit dan menjalani operasi pada tanggal 17 Maret 2026. Dan saya mendapatkan panggilan kepolisian pada tanggal 30 Maret 2026. Maka panggilan kepolisian datang sesudah saya berada di Mesir, kurang lebih sekitar 15 hari. Dan Sementara itu pemirsa, Habib Mahdi Al-Atas menegaskan Ahmad Misri sudah menjadi tersangka dan harus segera menghadap ke Mabes Polri sehingga sudah tidak perlu memberikan klarifikasi dan mengikuti proses hukum. Saya menginformasikan bahwa saudara Sam Ahmad Misri sudah menjadi tersangka. Jadi tidak perlu lagi klarifikasi. Silahkan menghadap Mabes Polri untuk tindak lanjut kasus yang dilaporkan pada tanggal 28 November 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.